Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Abdullah Hanif Fakila Tiranufi, absen 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang pendirinya Muhammadiyah. Kondisi masyarakat pada masa penjajahan awal abad ke-20 di Hindia Belanda adalah masa pergolakan sosial, politik, ekonomi, dan keagamaan. Meskipun pada zaman itu, kolonialisme Belanda menjalankan sistem politik etis yang disusunkan oleh Louis Dekker untuk memberikan kembali rasa terima kasih kepada bangsa Indonesia dengan memperingan pajak, memberikan irigasi yang bagus, memberikan kesempatan pekerjaan di luar pulau, dan mengedukasi pribumi yang jelas tampak baik di atas. Tapi sejatinya Belanda, di dalam prakteknya Belanda yang hanya memperkuat dominasi ekonomi dan sosial, mereka saja dengan tambahan cap balas budi saat pendidikan berat masuk yang hanya mengelintir yang mendapatkannya. Di sisi lain, pendidikan Islam seperti pesantren, masyah ketinggalan jauh dalam hal metode pembelajaran dan ilmu pengetahuan. Poin tambahan, pribumi umat muslim memuat kemunduran dalam pendidikan, moral, dan pemahaman Islam yang akan dijelaskan berikut. Situasi umat Islam pada saat itu dibilang memperhatikan. Banyak praktik keagamaan yang campur dengan tahayul, bid'ah, dan khurafat. Umat Islam terpecah dikarenakan perbedaan praktis. Ada Islam tradisional yang berpegang dengan kebiasaan lama, contohnya kejawen, dan Islam modernis yang menginginkan pembaruan agar bisa ikut bersaing dengan zaman. Di tengah kondisi itulah lahirnya Muhammadiyah. Latar belakang Muhammadiyah dan pendirinya. Ki Haji Ahmad Dahlan yang pernah menimba ilmu di Mekah melihat bahwa kemunduran umat Islam terjadi karena dua hal, yaitu kebodohan dan kemiskinan. Menurutnya, kedua hal itu membuat umat mudah dikuasai dan kehilangan kemandirian. Apalagi di tengah penjajahan Belanda yang sangat membuat rakyat tidak berdaya. Selain priayi tidak dapat pendidikan sama sekali, karena itu ia meyakini bahwa cara paling efektif untuk meningkatkan umat bukan lewat kekerasan, tetapi lewat pendidikan dan pencerahan akal. Akhirnya, pada 18 November 1912, Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta. Kiai Haji Dahlan merupakan seorang ulama yang mencoba mengembalikan ajaran esensi Islam kepada sumber aslinya seperti Al-Quran dan hadis. Kan dikarenakan banyak orang yang menyeleweng dengan mengagungkan agama Islam dan tradisi kejawen. Setelah itu, di sini ada tujuan dari Muhammadiyah. Nah, di sini tujuan Muhammadiyah yang diperkasai Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah berupa menghidupkan kembali rasional dan kemajuan untuk mengalihkan khurafat, menguatkan kesejahteraan umat Islam, dan menguatkan pendidikan umat Islam. Dikarenakan Kiai Haji Ahmad Dahlan percaya bahwa yang ingin merdeka harus memiliki masyarakat yang berilmu dan berakhlak baik. Lalu, ada sistem pendidikan yang telah diperbarui. Sekolah-sekolah Muhammadiyah didirikan dengan sistem yang modern. Di dalamnya ada kurikulum atau pelajaran agama yang diajarkan berdampingan dengan ilmu umum seperti matematika, sejarah, ilmu bumi, dan bahasa Belanda. Para murid belajar di ruang kelas dengan meja, kursi, dan papan tulis, seperti di sekolah-sekolah Belanda, tetapi dengan nilai-nilai Islam di dalamnya. Sistem ini menjadi tonggak lahirnya pendidikan Islam modern di Indonesia. Tidak seperti sekolah Islam lainnya yang berkebalikan dengan sistem Muhammadiyah dan ketidakstabilannya pesantren yang hanya bergantung pada kiai. Jika kiai meninggal dunia, maka sekolah itu bisa tamat. Lalu ada terdapat sekolah muslimah. Ahmad Dahlan tidak hanya memperhatikan kebutuhan pendidikan untuk pria saja. Ia juga memperhatikan pendidikan perempuan yang pada masa itu perempuan jarang mendapatkan kesempatan belajar karena dianggap kurang penting atau bahkan tabu. Akhirnya Kiai Haji Ahmad Dahlan bersama istrinya yaitu Nyai Siti Walidah mendirikan organisasi Aisyah yang berdiri pada tahun 1917. Melalui organisasi ini, perempuan muslim diberi ruang untuk belajar, berorganisasi, dan berperan aktif dalam masyarakat.
Sekolah-sekolah perempuan seperti panti asuhan dan kegiatan sosial didirikan untuk memberdayakan kaum perempuan. Langkah ini merupakan terobosan besar di masa kolonial yang memberikan para perempuan itu untuk ikut andil dalam melawan atau berkontribusi untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Lalu poin selanjutnya adalah pengaruh Muhammadiyah secara sosial, kesejahteraan, dan perjuangan. Kehadiran Muhammadiyah membawa pengaruh besar dalam kehidupan umat Islam. Gerakan ini membuka lebar kesempatan belajar bagi rakyat kecil dan mengajarkan pentingnya kerja keras serta kemandirian. Sekolah, rumah sakit, dan panti asuhan Muhammadiyah menjadi tempat rakyat memperoleh layanan pendidikan dan kesehatan tanpa diskriminasi. Meskipun mereka tidak melakukan perlawanan bersenjata atau bahkan tidak memiliki senjata, Muhammadiyah tetap diawasi oleh pemerintah kolonial. Dikarenakan Belanda khawatir gerakan organisasi ini akan menumbuhkan kesadaran dan kekuatan baru di kalangan pribumi yang dulunya hanya Belanda dan masyarakat kecil tidak dianggap sama sekali. Lalu poin selanjutnya ada wafatnya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Setelah Ahmad Dahlan wafat pada tahun 1923, kepemimpinan Muhammadiyah diteruskan oleh tokoh-tokoh seperti Kiai Haji Ibrahim, Kiai Haji Mas Mansur, dan Ki Bagus Hadikusumo. Di bawah mereka, Muhammadiyah berkembang pesat ke berbagai daerah di luar Jawa. Pada masa Kiai Haji Mas Mansur, Muhammadiyah ikut serta dalam Majelis Islam Al-A'la Indonesia atau disingkat MIAI. Organisasi ini yang menghimpun berbagai kelompok Islam untuk memperjuangkan kepentingan umat di bawah penjajahan. Lalu ada peran Muhammadiyah. Selain di bidang pendidikan dan sosial, Muhammadiyah juga memiliki peran penting dalam membangkitkan semangat kemandirian dan persatuan. Banyak tokoh nasional lahir dari lingkungan Muhammadiyah. Mereka tumbuh dengan semangat disiplin, cinta ilmu, dan tanggung jawab terhadap masyarakat. Nilai-nilai itu yang menjadi dasar penting dalam memperjuangkan menuju kemerdekaan. Gerakan Muhammadiyah dapat disebut sebagai bentuk perlawanan moral dan intelektual terhadap penjajahan. Melalui pendidikan, dakwah, dan amal sosial, organisasi ini menumbuhkan kesadaran baru bahwa bangsa Indonesia mampu berdiri di atas kekuatannya sendiri. Ahmad Dahlan meyakinkan bahwa perubahan besar dimulai dari perubahan pikiran dan karakter manusia.